Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat malam bagi seluruh jemaat GKJ Wates. Shalom. Berkaitan dengan kebaktian Kamis Putih yang kita lakukan pada kesempatan saat ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dalam kebaktian Kamis Putih ini dilayangkan perjamuan kasih. Dimohon kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah dalam prosesi pemberian roti 1 dan air mineral bagi orang tua yang memiliki anak yang belum sidi, yang memberikan adalah orang tua atau orang yang dituakan. Sedangkan bagi warga dewasa bisa mengambil sendiri-sendiri. Yang kedua, dalam kebaktian Kamis Putih saat ini tidak ada pembasuhan kaki. Yang ketiga, persembahan 1 kantong. Jemaat, kami persilahkan untuk mengambil saat teduh. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Saat ini mari kita menapak tilasi kisah kasih Yesus dalam peribadatan Kamis Putih, mengingat adalah cara manusia masuk dalam misteri kasih Tuhan. Kasih Allah yang telah terbentang jauh ke belakang, kala umat Tuhan tertindas dalam pembuangan sebagai budak di negeri orang. Tuhan tak tinggal diam. Ia terus berkarya dahulu, kini, dan selamanya, menuntun setiap kita yang setia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 158 bait yang pertama, Ku Ingin Menghayati. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagimu, salam bagimu, salam. Damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kasih setia Allah nyata melalui Yesus Kristus. Jalan sengsara dilaluinya agar derita dosa tak lagi mampu menguasai kita. Jamuan malam terakhir diisi ajakan untuk mengingat tubuh dan darahnya dikorbankan untuk salah dan dosa kita. Ku ingin menghayati. Waktu yang kau berikan terbuang olehku, tidak ku perhatikan nasihat sabdamu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh sumber sukacita, ya Yesus tolonglah.
saat ini, mari kita hayati kembali oleh karena dosa kitalah Yesus tersalib, dan kini Yesus terus menangis melihat tingkah dosa kita. Renungkanlah setiap dosa yang kita perbuat yang telah membuat Ia kembali tersakiti. Ku ingin menghayati. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang kecil. Ku rindu akan hidup suci dan mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Mari kita berdoa. Kami menghaturkan syukur kepadamu, ya Allah, untuk setiap berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang sungguh jikalau kami mau menghitungnya, sangat banyak sekali, bahkan kami tidak mampu untuk menghitung setiap berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada kesempatan saat ini kami dapat mengenang dan mengingat kembali akan masa dan waktu kala ketika Engkau sebelum disalibkan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan para murid. Bahkan Engkau memberikan keteladanan untuk dilakukan bagi para murid. Kami bersyukur atas setiap cinta dan kasih-Mu yang sampai saat ini boleh kami terima dan kami rasakan. Kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik kami sebagai suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua. Di tengah tanggung jawab kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, biarlah Tuhan yang berkenan memampukannya, sehingga apa yang boleh kami lakukan, kami kerjakan, boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk keluarga kami. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga hendak memohon berkat-Mu bagi keberadaan kehidupan dunia, secara khusus bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah kami harus menghadapi pandemi COVID-19, biarlah Engkau yang berkenan memampukan kami untuk menyikapinya dengan bijaksana. Setiap imbauan dari pemerintah yang mendatangkan kebaikan, kiranya boleh kami lakukan. Terlebih biarlah kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain di dalam kasih, sehingga apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk kami semua. Kami mohon berkat Tuhan untuk keamanan bagi bangsa dan negara kami, secara khusus bagi kami yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati para pemimpin di tingkat kabupaten di dalam mereka melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tuhan, kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan kami sungguh kepadamu. Sebentar lagi kami akan menerima sapaan firman-Mu, kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kita memperingati ibadah Kamis Putih,
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil dari bacaan Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Yang demikian pembacaannya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak, semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31b. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku,
Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama secara khusus GKJ Wates mengadakan peringatan Kamis Putih. Ada sebuah lagu yang mungkin sebagian dari kita pernah mendengar lagu ini, bahkan menyanyikan lagu ini dengan judul Hati Sebagai Hamba. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa kemudian bernyanyi bersama dengan kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lagu dengan judul Hati Sebagai Hamba mengingat dan mengajak kita untuk kemudian memahami dan mengerti bagaimana hati seorang hamba. Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, kata hamba dalam bahasa Ibrani berasal dari kata efet yang memiliki arti seorang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Itulah hamba. Dan kata efet juga menyebut pada budak atau pelayan. Jadi seorang hamba ketika ia bekerja, ia tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi pekerjaan yang ia lakukan untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain atau kehendak tuannya. Oleh karenanya dalam lirik lagu tadi, seorang hamba itu tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Seorang hamba diharapkan taat dan setia kepada Sang Tuan yang berkuasa atas dirinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui peringatan ibadah Kamis Putih, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi seorang hamba yang taat dan setia kepada Bapanya, yaitu yang berkuasa atas dirinya. Dan hal itu bisa kita lihat dalam bacaan kita secara khusus dalam ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dan kembali kepada Allah. Artinya ia tahu kalau ketika ia hadir di dunia, ia adalah hamba yang melakukan pekerjaan Bapanya yang berkuasa atas hidupnya. Dan tidak hanya itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menunjukkan sebagai seorang hamba, ia juga memiliki kerendahan hati. Hal itu ditunjukkan dengan ia membasuh kaki murid-muridnya. Oleh karenanya Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para murid untuk kemudian meneladani apa yang telah ia lakukan, menjadi hamba yang taat dan setia melakukan perintah Sang Bapa, dan menjadi hamba yang memiliki kerendahan hati serta mau mengasihi. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Artinya memang Yesus mengharapkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu kemudian dilakukan oleh para murid-muridnya. Sehingga di dalam bacaan kita, di dalam ayat yang ke-34, Tuhan Yesus memberikan perintah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita terima mengingatkan akan keberadaan kehidupan kita, bahwa saya dan saudara adalah hamba yang telah ditebus
oleh Allah dan yang telah percaya kepada Allah. Sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Allah, kita diharapkan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menjadi hamba yang taat dan setia, menjadi hamba yang memiliki kerendahan hati, bahkan hidup di dalam kasih. Nah, bagi kita yang saat ini harus menerima pandemi COVID-19 dengan berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi, saya pikir taat dan setia kepada Bapa, memiliki kerendahan hati dan hidup di dalam kasih penting untuk diterapkan. Selamat untuk kemudian menghayati bahwa saudara dan saya adalah hamba yang telah ditebus oleh Allah dan percaya kepada Allah. Oleh karenanya hidup kita bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Allah. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita bersama-sama akan menghayati perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para murid-Nya dengan cara makan dan minum dalam suasana kebersamaan. Pelayanan perjamuan kasih didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib yang terdapat dalam Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 20 yang demikian. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasul-Nya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mendasar pada firman Tuhan yang telah kita terima sebagai dasar dalam kita melakukan perjamuan kasih, maka roti satu ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan kita akan memakannya bersama sebagai pengingat bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Terimalah.
terimalah. Terimalah. Mari kita bersama-sama memakannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, air ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Nanti terimalah dan kita minum bersama sebagai pengingat bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita minum bersama-sama. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar sungguh
Sungguh besar Kau Allahku. Ayat persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan mengaturkan persembahan dan akan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Bapa di sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, dalam kesempatan ibadah Kamis Putih ini kami mau memberikan sedikit persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Bahkan Engkau lipat gandakan sehingga mukjizat terjadi, boleh memenuhi segala keperluan gereja-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan sehingga mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Tuhan, kami juga sudah mendengar firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu termateraikan di hati kami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Setelah ibadah ini selesai, kami akan menyudahi ibadah Kamis Putih ini, dan kiranya berkat Tuhan tercurah bagi semua keluarga yang menyelenggarakan ibadah di kediaman masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, banyak salah dan dosa dalam kami berpersembahan dan beribadah. Kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita sebagai simbol pengakuan kita, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita kembali menyalakan semangat pelayanan kita, karena Yesus telah melayani kita, bahkan dengan mengorbankan dirinya. Firman-Nya mengingatkan kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya atas kita, sekalipun harus menanggung penderitaan dan pergumulan berat, Ia mau menjalani dengan taat. Maukah kita juga mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan-Nya? Kami siap memberi diri bagi Dia yang sudah memberi diri bagi kami. Nyatakanlah pemberian diri saudara dalam kehidupan yang saudara jalani, baik di tengah keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan serta pelayanan saudara. Kami bertekad menyatakan pekerjaan Dia dalam diri kami seutuhnya, karena kami percaya Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat memperingati Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati.